gudang BTN, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengambil barang yang saya simpan di deposit box. Ini nomor antriannya. Oh iya. Silakan mengantri dulu. Oh iya. Nomor antrian berikutnya. Selamat pagi Bu Balkis, ada yang bisa saya bantu? Saya kan pernah melakukan pembukaan deposit box. Nah, hari ini saya mau mengambil kembali barang yang saya baru bisa secara pinjaman KTP dan kunci ini kuncinya. Ini KTP-nya. Baik, Ibu, saya periksa dulu ya. Baik, katanya sudah benar. Saya akan menghubungi Ibu Adel selaku petugas deposit box untuk menemani Ibu ke rumah mana. Terima kasih. Siapa yang bantu sampai di sini mengambil barang dia? Baik. Loh, kok kosong? Ibu bagaimana? Kan saya taruh barang di sini. Masa nggak ada? Apakah ibu yakin benar-benar menyimpan barang di sini? Iya, saya yakin. Kamu kan juga lihat, kamu kan tadi waktu itu dampingin saya pas masukin barang berharga saya. Mungkin ibu lupa atau mungkin ibu tidak jarang menyimpan barang di sini. Tidak mungkin, Bu. Saya ingat jelas barang berharga saya taruh di sini kemarin. Bagaimana ini pertanggungjawaban Bang? Baik ibu, jika terjadi begini kita harus melapor kepada customer service. Ya udah, antar saya ke customer service, saya mau komplain. Baik ibu. Dunia, saya mau ajukan komplain. Barang yang saya taruh di safe deposit box itu sudah tidak ada, sudah hilang. Mohon maaf sekiranya mananya Ibu bisa disebutkan barang apa saja yang hilang. Barangnya ada surat berharga, di situ ada surat-surat SHM dan lain-lain. Terus ada emas 1 kilo dan perhiasan cincin berlian saya. Baik, saya akan membuat laporan dan akan meneruskan hal ini ke manajer umum untuk dilakukan pemeriksaan. Mohon dipercepat ya Bu, soalnya barang itu penting banget bagi saya. Baik, kami akan melakukan memproses laporan ini sesuai prosedur. Baru saya ingin melaporkan komplain dari nasabah. Silakan ya, ada masalah apa? Jadi ada nasabah bernama Ibu Balkis melaporkan bahwa barangnya yang disimpan dalam safe deposit box itu telah hilang, yang berupa surat berharga, perhiasan dan juga emas. Apakah identitas dan kunci nasabah sudah diperiksa? Iya Bu, sudah sesuai. Baik, kita harus memeriksa bukti terlebih dahulu, termasuk akses ruangan dan rekaman CCTV. Baik Bu, tolong panggil Fatia. Fatia, tolong bantu saya cek rekaman CCTV di area safe deposit box pada hari Bu Balkis menyimpan barangnya. Iya, baik. Ini rekaman CCTV-nya. Coba lihat pada saat Ibu Balkis selesai menyimpan barang dan keluar dari ruangan. Kalau saya terlihat Ibu Balkis keluar bersama Ibu Adel. Sekarang lanjut rekamannya setelah Ibu Balkis keluar. Di sini terlihat ada yang masuk di ruangan CCTV. Perbesar bagian itu. Siapa yang masuk? Ibu Adel masuk kembali ke dalam ruangan deposit box tanpa Ibu Balkis. Apakah ada nasabah yang menampingi Adel? Tidak ada. Ini menjadi temuan penting. Petugas tidak boleh masuk ke ruangan safe deposit box tanpa prosedur resmi, apalagi tanpa kehadiran nasabah. Kita akan memanggil Adel dulu untuk diminta keterangannya. Silakan duduk. Saya memanggil kamu karena ada laporan iklan barang milik nasabah di safe deposit box. Saya ingin kamu menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
Saya kurang tahu Ibu, saya hanya menampingi Ibu Balkis ke dalam ruangan. Terlihat dari rekaman CCTV, setelah Ibu Balkis keluar, kamu terlihat masuk kembali ke ruangan safe deposito box sendirian. Apa tujuan kamu ke sana? Saya masuk ke dalam ruangan tersebut hanya untuk memeriksa apakah ruangan tersebut aman. Saya tidak mengambil apapun. Kalau hanya memeriksa ruangan, seharusnya ada laporan atau izin resmi. Tetapi, dalam catatan akses, tidak ada laporan bahwa kamu masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Waktu itu saya lupa mencatatnya. Ini bukan sekedar masalah lupa mencatat. Barang nasabah hilang, dan kamu adalah orang yang terekam masuk ke ruang tersebut tanpa prosedur. Saya minta kamu berkata jujur. Baik Ibu, saya mengaku bahwa saya mengambil barang nasabah tersebut. Oh, ternyata kamu yang ambil barang saya. Kok kamu tega banget sih? Saya ini sudah mempercayakan barang saya di bank. Ini saya malah dikecewain. Minta maaf Ibu Balkis, saya tergoda dengan barang mewah Ibu. Saya tahu perbuatan saya ini salah. Terus bagaimana ini Bu Mala? Bagaimana pihak bertanggung-jawaban Bank atas kejadian ini? Pihak bank akan membuat laporan resmi Tentang proses kasus ini sesuai aturan yang berlaku dan memastikan hak nasabah tetap terlindungi. Barang nasabah harus dikembalikan atau diganti sesuai hasil pemeriksaan. Baiklah, makasih. Dari kasus ini kita belajar bahwa keamanan bank bukan hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kejujuran pegawai. Setiap transaksi perbankan harus dilakukan sesuai prosedur agar hak nasabah tetap terlindungi. Sebagai nasabah, kita harus menyimpan bukti transaksi dan memastikan transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kecurangan dalam perbankan bukan hanya merugikan banyak saja, tetapi juga pada nasabah dan diri sendiri. Kepercayaan adalah hal terpenting dalam dunia perbankan. Karena itu,